Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian subuh barokah Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita di kesempatan yang berbahagia ini masih bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, nikmatnya salat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan kajian ilmiah yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesibukan dunia terkadang itu menjadikan seseorang lalai untuk mempersiapkan bekalnya untuk alam akhirat, karena aktivitas yang sangat padat, aktivitas yang sangat sibuk, sehingga ada istilah akeh wong sing sibuk buru donya lali akhirate. Itu adalah sebuah realita kenyataan. Memang terkadang kesibukan dunia itu bisa menjadikan seseorang lupa akan kehidupan yang hakiki, lupa akan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi. Itulah kehidupan di akhirat kelak. Sehingga pembahasan tentang iman kepada hari akhir, pembahasan tentang alam akhirat, perjalanan setelah kematian, itu adalah pembahasan yang sangat-sangat penting sekali. Terutama kita semua yang sekarang ini sedang antri menunggu panggilan Allah. Kita nggak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah. Namun kita pun harus mempersiapkan bekalnya. Sehingga pembahasan perjalanan tentang negeri akhirat, apa yang akan terjadi setelah kematian, itu pembahasan yang sangat penting sekali. Maka di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Setelah kemarin kita membahas tentang al-ard, yaitu seluruh manusia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia ditampakkan di hadapan Allah
dan tidak ada yang bersembunyi, tidak ada lembah, tidak ada gunung, tidak ada pohon-pohonan, bangun-bangunan. Dan para ulama menjelaskan yang dibangkitkan tidak hanya manusia, namun hewan-hewan pun juga akan dibangkitkan, yang menunjukkan kemahaadilan Allah. Allah membangkitkan hewan-hewan untuk dikisos, sehingga Nabi menjelaskan bahwasannya semua hak itu pasti akan dipenuhi di hari kiamat kelak, sehingga kambing yang bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk. Ini menunjukkan apa? Kemahaadilan Allah, yang mana Allah akan mengembalikan hak-hak siapapun yang tidak didapatkan di dunia. Mungkin hak kita dirampas oleh orang lain, mungkin kita didolimi, sehingga tatkala di dunia ada yang mengambil hak orang lain, maka di akhirat akan dikembalikan. Contoh kecilnya apa? Betapa banyak orang yang mengaku merampas sebidang tanah yang bukan miliknya. Bahkan ya, meskipun yang diambil itu hanyalah sejengkal, tapi balasannya adalah dikalungkan dengan tanah sebanyak 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak. Sehingga hak orang yang mengambil hak orang lain maka akan disidang di hadapan Allah. Dan pertama kalinya yang akan disidang adalah berkaitan dengan masalah darah, menumpahkan darah. Seseorang kelak akan menggandeng tangan orang yang membunuhnya, kemudian membawanya dan melaporkannya di hadapan Allah. Begitu pula orang yang menjatuhkan harga diri orang lain, menuduh orang lain dengan tuduhan palsu, semua akan menuntut balik atas apa? Perbuatan orang tersebut terhadapnya. Sehingga apa Pak? Ada istilah orang yang muflis nih, orang yang bangkrut, yang membawa pahala sholat, puasa, zakat, tetapi sering mencaci si A, menuduh, makan harta orang lain, membunuh, menyakiti. Maka ini yang menjadikannya merugi di hari kiamat kelak. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-hisab. Al-hisab. Hisab niki seneh ru'yah lho, Pak. Kan enten ru'yah kalian enten apa? Hisab. Hisab yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu maksudnya apa, Pak? Perhitungan. Hisab itu adalah audit. Hanya saja dalam hal ini yang diperiksa adalah amalan seseorang untuk diklasifikasikan mana yang amal soleh, mana amal yang buruk. Nah, para ulama itu menjelaskan hisab niku wonten kalih, Pak. Hisab ada 2. Yang pertama adalah hisaban yasira, hisab yang yasir, dan yang kedua adalah munaqasyah. Nah, orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat akan dihisab dengan hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang ringan. Hisab ringan itu maksudnya apa, Mas?
Maksudnya Bapak Ibu, hisab yang ringan itu adalah seseorang akan dihisab oleh Allah secara rahasia, yaitu hanya berdua dengan Allah dan tidak ditampakkan di hadapan orang lain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ada seseorang yang bertanya kepadanya dengan mengatakan, "Kaifa sami'ta Rasulullah SAW yaqulu fin najwa?" Wahai Umar, bagaimana kamu mendengar Rasulullah SAW berkata tentang an-najwa? Nah, an-najwa itu adalah pembicaraan rahasia antara Allah dan hambanya pada hari kiamat. Faqala, kemudian Abdullah bin Umar menjawab, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi najwa." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, Mak, bagaimana Allah itu berbicara secara rahasia dengan hambanya di hari kiamat. Innallaha yudnil mu'min fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu. Nanti Pak, sesungguhnya Allah di hari kiamat akan mendekatkan orang beriman kepadanya, kemudian Allah meletakkan naungannya di atasnya. Allah meletakkan naungannya di atasnya sehingga menutupinya. Menutupinya, Pak. Hisab antara Allah dengan hamba tersebut. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, "Ata'rifu dhanba hada? Ata'rifu dhanba kada? Ata'rifu dhanba kada?" Allah berfirman, "Apakah kamu mengenal dosamu ini? Kamu ingat dosamu ini?" Fayaqul, orang beriman tadi berkata, "Na'am ay Rabbi." Orang beriman tersebut mengatakan, "Iya, wahai Tuhanku. Iya ya Allah." Hatta idza qarrarahu bidunubihi, hingga ketika dia sudah mengakui dosa-dosanya. Sudah mengakui, Pak, nah, kamu dulu di dunia melakukan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Terus hamba tersebut mengakui, wa ra'a fi nafsi annahu halaka, dan dia melihat bahwasannya dirinya akan celaka. Waduh, celaka ini. Allah jelaskan dosamu ini, dosamu itu, dan dia melihat dirinya akan celaka. Qala, Allah berfirman, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Allah berfirman, "Aku telah menutupinya, aku telah merahasiakan dosamu tersebut di dunia." Betapa banyak ya, Pak, Allah itu masih menutupi aib kita, menutupi dosa-dosa kita, tidak ditampakkan di hadapan manusia. Seandainya dosa kita ditampakkan di hadapan manusia, Pak, mungkin nggak ada yang mendekati kita, saking banyak dosanya. Allah berfirman, "Aku telah merahasiakan dosamu di dunia, dan sekarang aku mengampuninya. Mengampuni hari ini, sekarang aku mengampuni dosa-dosamu." Masya Allah, Pak. Di dunia ditutup dosa orang tersebut, dan di akhirat apa? Diampuni. Ini hisaban yasira, hisab yang ringan. Jadi Pak, Bu, ketika Allah menghisab orang-orang beriman itu, Allah tidak menghisab mereka dengan hisab yang panjang, tidak.
Tetapi Allah napa? Allah tidak menampakkan dosa-dosanya, melainkan hanya sebagian saja. Ata'rifu dan bagada, ata'rifu dan bagada. Hal ini dikarenakan agar seorang hamba tersebut tahu betapa Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua hisaban yasira, hisab yang ringan. Ada lagi Pak Bu, hisab yang berat yang dikenal dengan munakosyah. Munakosyah, Bapak Ibu ini tentunya sudah sering mengalami ya. Namanya sidang skripsi, sidang tesis atau disertasi nggih. Bagaimana rasanya di munakosyah? Didekan Pak. Hisab munakosyah adalah perhitungan secara menyeluruh, secara detail, baik yang besar maupun yang kecil. Yang dibedakan mana kebaikan, mana keburukan. Dan hisab munakosyah ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang akan binasa. Berarti orang yang dihisab dengan munakosyah Pak Bu, itu akan binasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man husiba yaumal qiyamah udziba." Barang siapa yang dihisab pada hari kiamat, maka dia akan disiksa. Maksudnya hisab yang munakosyah tadi. Fakultu, maka aku Aisyah bertanya, "Alaysa qad qala Allah azza wa jalla fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Aisyah tanya Pak, Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Faqala, Nabi menjawab, laisa dzalikal hisab. Itu bukan hisab. Innama dzalikal ard. Itu adalah ard, hanyalah pemaparan Pak. Ata'rifu dan bakada, kamu tahu kan dosa ini, dosa ini. Dulu ketika dunia aku tutupi, sekarang aku ampuni. Itu namanya al-ard, bukan hisab yang munakosyah. Man nukisal hisab yaumal qiyamah uddiba. Barang siapa yang dimunakosyah, dihisab dengan hisab munakosyah saat penghisaban pada hari kiamat, maka dia akan disiksa. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu, orang yang diperiksa oleh Allah dengan hisab munakosyah akan merasa tersiksa dengan pemeriksaan tersebut. Kok bisa? Karena orang yang dihisab dengan hisab munakosyah ini akan dihisab di depan banyak orang. Beda dengan rahasia tadi nih, hanya antara Allah dengan hamba tersebut. Lah ini munakosyah dihisab napa? Di hadapan banyak orang Pak Bu. Tentunya Pak, kalau dihisab di hadapan banyak orang akan merasa malu. Malu dengan dosa-dosanya, seperti orang yang disidang di hadapan banyak orang. Sambil apa Pak? Menundukkan kepala. Enten mboten sih, malah disidang malah gaya niku enten mboten Pak. Malah gaya nggih disidang. Bahkan sebelum disidang niku mboten ngagem jilbab Pak. Setelah disidang, ketika disidang apa? Pakai jilbab. Wah, ini
jilbaban di sidang. Nah, akhirnya yang disalahkan apa? Jilbabnya. Pakai peci, biasanya nggak pakai peci. Jadi akan merasa malu ketika di sidang di hadapan banyak orang. Kemudian yang lebih menyiksa dirinya adalah dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian itu dihisab. Karena hari ini adalah kesempatan beramal. Al-yauma amalun wa ghadan hisabun. Hari ini adalah kesempatan untuk beramal, sedangkan besok di akhirat adalah hisab. Sehingga Bapak, sehingga hari ini beramal, besok hisab, sehingga hari esok pun itu tidak ada kesempatan untuk beramal lagi. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hisab, hisab di hari kiamat. Maka tentunya kita ingin dihisab dengan yang ringan, atau bahkan nanti ada orang yang masuk surga bila hisabin wala adab, tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka adalah yang benar-benar bisa merealisasikan, mewujudkan tauhid yang sempurna. Tauhid yang sempurna itu berarti memang tauhid hanya beribadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan dan mentaati Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi dosa-dosa maksiat. Karena orang yang terjatuh ke dalam dosa-dosa dan maksiat itu menunjukkan tauhidnya lemah, tauhidnya belum sempurna. Karena kita meyakini kaidah bahwasannya al-iman yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Yang namanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Sehingga ketika orang itu bermaksiat terus, maka ini akan menipiskan terus, mengurangi keimanannya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hisab ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memotivasi kita untuk beramal. Kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita nanti di akhirat, di dunia dan di akhirat, sehingga dihisab dengan hisab yang mudah. Maksudnya adalah ard yang tadi apa? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.